Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cekwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Lembang, banyunya tenang jadi gelombang. Nah, Mang Cek Bicek dulu yang kalau nak tenang nonton acara kita sama bersama Ustadz Husyam dan Cekwan. Masya Allah. Masya Allah. Masih segar wecek nih, bulan puasa. Oh iya. Walau dompet kosong kita tetap ceria. Doa. Ya penting ya. Kata untuk jangan takut buntu. Ya. Yang jelas Allah kalau yang adil. Masya Allah. Yang jelas kita ikhlas di sini untuk mencari ilmu agama. Amin. Nah hari ini apa nak Cekwan tanya sama Pak Ustadz ini? Nah sebelum Cekwan itu jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dibagi ke. Dan ilmu ini akan nyebar Pak Ustadz. Betul sekali. Tentang ilmu agama. Nah Pak Ustadz kita mulai lagi nih Pak Ustadz. Nah karena pengajian masalah bulan puasa, Pak Ustadz. Bulan puasa. Nah, Cekwan ini pengen tahu Pak Ustadz ya. Kata wong kita ini sesudah sahur, sudah sahur itu kan katanya tidak boleh lagi kalau imsak, tidak boleh lagi minum atau sesudah azan yang tidak boleh minum lagi, tidak boleh makan lagi. Nah itu cuman penjelasan Pak Ustadz biar lebih jelas. Ya tadi kita bicara tentang makan ya, makan sahur ya. Oh, jadi di kurikulum Ramadan itu di pertengahan ayat Al-Baqarah 187 itu ada ayat yang di pertengahannya itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa ati musyama ilal lail. Artinya ya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Jadi makan itu yang sampai waktu menjelang subuh 2 menit minimal sebelum subuh. Jadi kalau ada waktu kita jadwal imsakia, jadwal sahur ya, jadwal waktu suling bunyi, suling bunyi itu apa-apa untuk berhenti. Tapi kalau kita belum selesai, lanjutkan. Walaupun ini masih lagu bunyi, tidak apa-apa. Minum selesaikan minumnya. Makan suapan selesaikan suapannya, sempurnakan. Sampai apa? Sampai waktu minimal sebelum azan subuh. Sampai azan subuh patokannya di masjid. Disobek wong masjid itu telat dia sahur juga. Enggak pada azan terus makan. Rupanya dia juga siakan. Jadi patokannya itu dengan waktu sahar. Waktu sahar itu kan kita tuh makan itu kalau bisa bukan kayak zaman dulu Cek. Wong makan sahur zaman dulu tuh makan sahurnya jam 2 lah makan. Jadi pagi-pagi gak lapar. Iya. Itu sama. Yang disebut makan sahur itu, ngapa disebut sahur? Waktu sahar. Sahar itu waktu mendekati fajar. Maksud mendekati fajar itu waktu mendekati subuh. Jadi kalau makan yang malam itu bukan makan sahur, makan malam. Ya wajar lapar. Itu maknanya itu beda dengan makan sahur. Sahur itu artinya sahar. Sahar itu mendekati waktu fajar. Jadi sahur itu namanya sahar. Sahar itu artinya mendekati fajar. Jadi kalau udah dekat fajar, waktu imsak kita masih nak minum dulu, jangan kebablasan sampai dengan waktu sebelum masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh minimal 2 menit atau 3 menit sebelum subuh berhenti, stop. Termasuk kalau nak nyikat gigi, nak apa ya. Jangan sampai nyikat gigi pakai odol lah siang. Jadi sikatlah sebelum ngambil wudu kan. Biar hawa jigong pagi-pagi kan gitu.
Nah itu tandonya itu, batasnya itu kalau dalam Al-Quran disebutkan yang perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Jadi tampak antara waktu fajar itu adalah waktu pembatas untuk kita makan. Untuk apa? Untuk apapun aktivitas itu berhenti untuk pada saat itu. Sampai kapan kita kemudian sempurnakan puasa sampai datangnya malam. Jadi sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Nah beda, kalau kita makan sahur itu mengakhirkan waktu, kalau buka cepetkan deh. Begitu azan langsung, jangan nunggu kaget lah, ada boleh. Keberkahan kita itu pada saat begitu azan kita buka dulu. Jangan kaget dulu kita, sholat dulu, jangan. Nah sholat maghrib buka dulu. Pecahkan dulu. Pecah dulu, masuk Lembang nih. Pecah buko. Nah, harus pecah buko dulu. Minum dulu banyu, nak tiga-tiga, ya. Sebelumnya Bismillah dulu cek. Lalu sudah minum, berdoa. Doanya bisa Allahumma lakal sumtu, bisa juga dengan zahaba zomaku. Sahabat zomaku ya. Boleh, dua-duanya boleh kita pakai, yang mana terserah, mana yang bagus kita. Kenapa? Mecah dulu baru berdoa. Waktu yang mustajab itu adalah waktu sudah mecah buko. Jadi minum itu cukup Bismillah dulu, sudah minum baru ngangkat tangan doa. Nah ini ada juga Pak Ustadz Aceh tanya ini. Nah mohon. Kan kawan-kawan ojol kawan-kawan ojol ini kan lagi narik. Lagi narik. Kan beduk. Nah, dia nak mecah ke banyu minum tak bawa, apa-apa tak bawa. Nah itu apa Ustaz? Ya apakah dia harus mecahnya dulu, sedangkan dia lagi nganter uang. Nah itu kalau nganter uang, ya dah lagi nganter uang. Nak juga kira-kira nganter uang di kemana? Permisi stop, minggir dulu, kita mencari buku dulu. Ingat cari warung, jangan pula pilih nak permisi itu tengah hutan, kagak ada buang yang melok ojek kita. Takut ada apa-apa. Lagi nyangkut kita ida-ida. Berhenti lah di warung, cari warung, nak buku, nak cari. Mandi Lembang ini gampang je, warung banyak. Berhenti. Bila perlu cari ke tempat mana yang ada warungnya. Dan jangan pula kalau naik motor, tak tahu ojol, tak tahu gitu nak sampai sore, bawa minum dari rumah, bawa bekal. Kemana mula rumah, cek. Dan yang juga Ustaz bukan itu, karena contoh ngalami itu kan Ustaz dan tidak sempat, wong itu nak ngacak-ngacak. Jadi paling tidak nahan dulu, minum dulu deh kan. Hai. Contoh, mana lagi kan? Jadi yang penting Allah tahu kan itu kan. Yang penting jangan sebaiknya kita segera berbuka. Ya, sebaiknya pecah dulu. Tapi kalau memang tidak terburu niat, pecah nggak gancangnya, sudah antar kelas sampai ke tempat dia baru buka, Tapi kalau lain kali, ya tentu kita beragama ini kan bahasa Allah itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak menyulitkan kita dalam beragama. Allah itu memudahkan. Jadi kalau memang kepepet, bahasa yang tadi itu kepepet, ya tahan dulu, nyari dulu, antarkan dulu, baru kita nyari tempat, nyari lokap minum itu kan. Tapi lain kali jangan lagi tak bawa baju minum. Jangan jadikan alasan untuk seolah-olah sulit. Wong padang pasir lagi sempat buka, dia nak katik banyu, apalagi kita. Bila perlu tegak ke pinggir sungai tu. Banyu apa Tapi jangan salah Ustaz, ya ini yang ini banyak wong-wong yang sedekah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kawan-kawan ojol-ojol, kadang di jalan tuh aduh baik yang ngasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Lagi kita lagi main stopnya, njutnya itu. Bulan berkah. Jadi sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan ini sedekah makanan dan minuman. Itu sedekah yang paling baik. Kenapa? Karena nginjuk makan, nginjuk minum itu pahala puasa dia itu kita dapat. Padahal kita cuma nginjuk sebiji kurma.
Tapi pahala puasa di saya kita dapat. Itu namanya sedekah cerdas. Tapi nak dingok-dingok, jangan pula ngenjuk uang itu kira-kira budak itu kira-kira puasa tidak budak ini. Kita ngenjuk. Nah, lebih baik kalau barangnya sedikit kita puasa itu kalau bisa sedekahlah ke masjid. Ngapa? Karena musafir di masjid itu pasti ada. Dan biasanya kalau untuk sholat maghrib lah pasti dia puasa. Ya kan? Kemungkinan tuh besar dia puasa. Tapi kalau mau di pinggir jalan, ya walau malam ada barang yang nak dijual dikit. Jadi yang sedekah cerdas itu kita carilah tempat-tempat yang kira-kira memungkinkan, kita yakin kita dapat amal puasa uang itu. Ya. Kenapa? Kata Allah keutamaan memberi orang sedekah itu orang yang butuh tetapi dia tidak minta. Ada juga orang butuh dia minta. Mana yang paling utama? Yang paling utama yang dia butuh tapi tidak minta. Ada orang miskin. Miskin itu carilah yang miskin yang dari keluargamu. Carilah orang miskin yang susah itu dari orang dekatmu. Carilah orang miskin itu dari tetanggamu. Jangan ojok-ojok di mana-mana gitu. Jauh dulu deh. Nah, itu. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini yaitu utamakan kalau baca nitipkan baju minum di masjid, kurma di masjid, jangan nak magi kemana-mana, masjid para rumah tak kita jaga. Itu yang salah cek. Jadi maksud Pak Ustadz itu kita tuh bukan nak galak sedekah, bukan. Tepat, harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Tapi kalau banyak, yo gak sapo baik. Cak dibuka lah. Berebut pakai joki ke. Buka tempat aku. Nyari uang, narik. Iya kan? Kenapa? Karena lah semua orang mau bersedekah. Silakan baik. Tapi kalau kira-kira barangnya dikit, cari yang keutamaannya kira-kira kita dapat pahala lebih banyak. Dan juga Pak Ustadz ini masalah puasa juga ya, tadi kan imsak ini. Nah, Cik Wan juga ngerasa Pak Ustadz, lemaknya sedekah tuh terasa ini. Ceritanya ada kepala sekolah, beliau itu berniat. Cik Wan kan ada jualan martabak kari Sulawesi. Kalau lagi dipesan baru buat itu. Nah, jadi beliau tuh, Cik Wan selama puasa bawa ada 20 martabak bagi ke tukang-tukang beca. Alhamdulillah. Jadi Cik Wan yang magi ini bela seneng. Martabak lah dibeli, suku magi ke pulau. Bahagia. Oh, bahagianya. Walaupun kita tidak bisa kan. Betul. Oh, senengnya aku Pak Ustadz itu pernah terjadi. Selama sebulan tiap sore Cik Wan magi ke. Magi ke tapi Cik Wan mau tolong doa ke bapak ini. Ya kan, walau bapak itu tidak ada ngomong, tapi dia aku ngomong ke tolong doa ke bapak ini. Oh iya, kamu doa aja. Alhamdulillah. Itu kayak namanya memberi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Iya, masa. Nah, kita yang ibaratnya tidak mampu sedekah, ibaratnya nyampe ke sedekah wong seneng, apalagi sedekahnya. Bukan senang dia. Kita yang menyampaikan itu termasuk dari bagian orang yang telah berjihad dengan sedekah itu. Jadi amal sedekah wong itu kita juga dapat. Iya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Cukup kesekian dulu ya. Karena Anda sudah waktu berdeging ya. Jadi dulu kalau nonton terus ya. Nah, ini boleh telepon Pak Ustadz. Silakan ya. Karena itu waktu kita memang terbatas ya. Lain kali kita lanjutkan lagi. Ketemu lagi. Kalau lagi masuk Lembang banyak tenang jadi gelombang. Kalau macet bicara nak senang nonton acara kami. Samwa, Ustadz dan Cik Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.